وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat yang kita laksanakan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setelah sekian lama bisa silaturahim lagi dengan Bapak Ibu semua di masjid yang sangat kita cintai ini. Semoga malam hari ini ada tambahan wawasan baru, pengetahuan baru yang bisa kita pelajari bersama-sama agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik. Nah, mungkin ini nanti akan saya mulai dengan sesuatu yang unik Bapak Ibu, tapi setidaknya nanti kita insya Allah punya sudut pandang yang cukup jelas, punya pelajaran yang cukup baik agar kita tidak salah paham di dalam memahami ilmu. Kita mulai dari sini. Ada yang nonton Piala Dunia Bapak-bapak? Nonton ya Pak ya? Jagoin mana Pak? Kalau saya Argentina Pak, kebetulan kalah kemarin lawan Arab Saudi. Sampai dibuat meme itu, Wahabi ini bos, senggol dong. Jadi sampai dibuat guyonan seperti itu. Saya jagoin Argentina, ternyata kemarin kalah lawan Arab Saudi. Dan ternyata memang saking bahagianya itu Raja Salman benar-benar meliburkan hari itu jadi libur nasional coba. Gara-gara Arab Saudi menang lawan Argentina. Nah, ini ternyata menjadi euforia yang luar biasa. Dan Qatar itu qadarullah pada tahun ini bisa menjadi tuan rumah negara muslim yang 75% penduduknya itu beragama Islam dan insya Allah beragama Islam dengan cukup taat. Nah, di antara hal-hal yang sangat unik dari Qatar itu adalah mereka melarang berbagai peraturan seperti nggak boleh minum alkohol. Itu tidak boleh, benar-benar dilarang gitu. Maka sempat ada ini brand Budweiser ini pernah dikecualikan, tapi ternyata akhirnya mengalah, tidak boleh. Makanya kan ada beberapa peraturan seperti tidak boleh ada kampanye LGBT, kemudian tidak boleh berteriak-teriak di depan rumah ibadah, kemudian juga dilarang untuk, mohon maaf bahasanya itu, cinta satu malam, ngedate itu nggak boleh. Kemudian dilarang menggunakan pakaian yang seksi, terbuka aurat, itu benar-benar dilarang. Cuman ya negara-negara yang non muslim itu agak susah. Mereka sering menyudutkan kita dengan mengatakan kita intoleransi, tapi faktanya ketika mereka datang ke negara kaum muslimin sifatnya itu sama. Nah, masalah alkohol ini Presiden FIFA Gianni Infantino dia bilang, jika Anda tidak bisa minum bir selama beberapa jam saja, saya pikir Anda tetap bisa bertahan hidup. Ada banyak negara yang melarang alkohol di stadion seperti Prancis misalnya. Tapi karena di sini adalah negara muslim, kenapa itu jadi masalah? Kan hebat ya kata-kata dia. Kalau yang larang itu negara non muslim, biasa aja. Ini contohnya bahkan dia menyebut Prancis. Tapi begitu yang melarang alkohol itu negara Islam, itu benar-benar menjadi trending topik, itu menjadi berita yang luar biasa. Bahkan kan Qatar itu disudutkan gara-gara katanya kita membunuh 35.000 pekerja.
Bapak Ibu, unik. Kenapa? Qatar itu sekarang menjadi salah satu negara paling kaya di dunia. Tapi kok bisa dibilang kita membunuh orang yang bekerja di sana gara-gara tidak membayar upah mereka, gaji mereka. Kemudian Qatar yang dikatakan negara sangat kaya nggak bayar gaji, itu kan nggak masuk akal. Jadi lagi-lagi media Barat itu berusaha untuk menghancurkan negara Islam. Nah, wajar lah. Kemudian, makanya ini dikatakan, untuk apa yang telah dilakukan oleh orang Eropa selama 3000 tahun terakhir, kita harus meminta maaf selama 3000 tahun ke depan sebelum mulai memberikan pelajaran moral kepada orang-orang. Nah, lagi-lagi Presiden FIFA itu bilang, kalau orang-orang Eropa menyudutkan negara Islam gara-gara kita sudah membunuh 35.000 pekerja, maka dibalas. Harusnya bangsa Eropa juga minta maaf karena 3000 tahun yang lalu sudah menjajah dan menyakiti seluruh manusia. Mau nggak mereka minta maaf? Nggak mau. Kenapa? Ya itu tadi, kemunafikan. Begitu kita yang berbuat seakan-akan salah benar, begitu mereka yang melakukan menjadi hal yang biasa-biasa aja, nggak jadi masalah sama sekali. Nah, termasuk ini kampanye One Love. Jadi kepingin mengkampanyekan LGBT. Lesbian, biseksual, gay, dan transgender. Ini kepingin diperkenalkan di negara kaum muslimin. Jadi mereka berusaha tetap ngotot, pokoknya harus pakai ban kapten yang warnanya pelangi. Bahkan kalau kita lihat kemarin Jerman lawan Jepang itu, fotonya gimana mereka? Tutup mulut semuanya. Karena mereka mengatakan kami dibungkam di negeri Qatar. Nah, ini benar-benar keterlaluan. Sebaliknya, Qatar itu malah memerintahkan kalau mau pakai ban kapten Palestina. Jadi Qatar itu malah menghendaki gak usah ribut atau mendukung LGBT, tapi yang harus didukung adalah Palestina. Kemarin begitu Ukraina diperangi Rusia, semua bendera Ukraina. Nah, Palestina dari dulu sampai sekarang itu dikucilkan, diperangi, tapi tidak ada aksi apa-apa. Kemudian hebatnya juga Piala Dunia tahun ini adalah Qatar itu insya Allah pahalanya banyak. Dia menaruh hadis Nabi di setiap sudut tempat supaya orang-orang non-Islam itu belajar. Mereka akan tahu, oh ini perkataan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di setiap sudut tempat itu pasti dituliskan hadis Nabi. Nih bahkan di kita sendiri saja tidak seperti itu, tapi di sana bisa dilakukan. Kemudian disediakan tempat sholat dan wudhu di stadion. Ini pertama kali dalam sejarah. Stadion kita ada nggak tempat wudhu dan tempat sholat? Di Surajaya ada, di luar, di pojok itu kan, yang kecil itu. Tapi di sini disediakan di dalam stadion. Kemudian orang-orang bisa wudhu dan ada tempat sholat di sana. Dan itu nyaman benar, Bapak Ibu. Sepertinya kita lebih nyaman sholat di stadion daripada di masjid itu. Itu benar-benar Qatar berhasil menyulap stadionnya. Kemudian mikrofon ditempatkan di stadion untuk azan dan dipilih muazin dengan suara yang merdu. Mulainya kan kalau jam kita itu jam 5 sore. Nah, kita itu ya ada yang mulai jam 17. Itu nanti begitu jeda waktu azan, waktunya sholat, itu siapapun yang ada di dalam stadion itu semuanya akan mendengarkan suara azan. Nah, lagi-lagi kita bertanya, di negara kita Indonesia ada nggak stadion yang mengumandangkan azan? Kemarin cuma cek sound doang di stadion JIS itu ya, Jakarta International Stadium itu, tapi cuma cek sound doang. Yang lebih menarik lagi, ada barcode di kamar hotel untuk memperkenalkan tamu-tamu yang datang tentang ajaran Islam. Jadi kalau mau kenal Islam tinggal barcode aja. Jadi mereka bisa belajar tentang agama Islam. Yang lebih hebatnya lagi, disediakan 2000 tim dakwah kalau ada orang yang mau belajar tentang Islam. Jadi nggak main-main Qatar itu. Nah, tindakan ini untuk apa? Memperkenalkan Islam kepada para penggemar Piala Dunia yang akan datang. Dan yang terakhir, bahkan mereka membuat pameran Islam langsung dibantu oleh Kementerian Wakaf. Jadi dibuatkan satu museum pameran Islam supaya yang datang ke sana benar-benar merasakan indahnya Islam. Ini pas euforia pembukaan kemarin, tapi saya nggak nonton pas opening ceremony itu. Ini kita lihat salah satu yang sangat ikonik adalah
ketika dibacakan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 itu. Dan Bapak Ibu, itu ayat itu menjadi bagaimana Islam itu menyinggung atau menyenggol orang-orang di luar Islam itu, tapi dengan senggolan yang ilmiah. Makanya kan ketika dibacakan ayat ini oleh Ghanim ini, dia membacakan ayat ini, ya ayyuhan nas. Ayatnya aja itu benar-benar dipilih, yaitu ayat yang Allah tujukan untuk semua orang, tidak untuk orang Islam saja. Itu sindiran yang pertama. Yang kedua, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kita ada di atas dunia ini Allah ciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Lagi-lagi disenggol. Siapa? Kaum LGBT. Gimana caranya perempuan nikah sama perempuan, laki-laki nikah sama laki bisa punya keturunan. Makanya di sini inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi kita ada itu karena ada laki-laki dan perempuan, bukan karena laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Kemudian senggolan berikutnya, waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Kita dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu. Lagi-lagi di sini Qatar ingin menunjukkan jangan hanya karena kalian orang Eropa merasa lebih hebat atau merasa lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang non-Eropa. Nah, ditutup inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini Bapak Ibu menjadi pertama sekalinya semenjak dimulainya Piala Dunia, pertama sekalinya pada pembukaan itu dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan itu terjadi di Qatar. Dampaknya apa? Piala Dunia Qatar lebih dari 1.000 orang masuk agama Islam. Nah, ini kita bisa lihat orang-orang yang nggak tahu Islam akhirnya bisa mengenal Islam, mereka bisa masuk ke agama Islam. Nah, ini luar biasa lagi. Jika Anda ingin mengekspresikan pandangan tentang LGBT, lakukanlah di masyarakat yang akan menerimanya. Jangan datang dan menghina masyarakat kami. Kami tidak akan mengubah undang-undang dan agama demi turnamen 28 hari. Ini benar-benar dijaga muruah negara Islam. Maka di sini kita mengambil kesimpulan, Qatar itu berhasil mendakwahkan Islam melalui sepak bola Piala Dunia. Tapi Bapak Ibu, masih ada juga beberapa orang itu yang mengatakan, wah itu nggak benar, itu hanya euforia sesaat. Maka kita akan mengatakan seperti ini, Piala Dunia memang euforia dan euforianya sesaat. Apalagi Piala Dunia itu 4 tahun sekali. Tapi yang tidak sesaat adalah dakwah Islamnya. Karena dakwah Islam yang dikenalkan selama terjadi Piala Dunia 28 hari ini adalah dakwah Islam yang berkelanjutan. Memang kebahagiaan, euforia, kesenangan Piala Dunia itu hanya permainan, cuman biasa-biasa saja. Tapi untuk dakwah Islamnya itu akan berjalan selama-lamanya. Kalau di dalam Muhammadiyah itu disebut dengan dakwah filantropi. Makanya kan Muhammadiyah sendiri kita punya tim yang sekarang main di Liga 2, tim apa namanya? Hizbul Watan FC gitu. Jadi tim HW-nya Muhammadiyah itu main di Liga 2 sekarang, sedang berjuang di Liga 2. Maka kalau seandainya dakwah itu dikecilkan maknanya cuman di sini, nggak bisa. Kalau kita pernah dengar ceramahnya Ustaz Rofi yang di Namira itu sama di Sunan Derajat, kan beliau pernah bahas itu bagaimana Muhammad Salah setiap dia cetak gol akan ada orang dari Merseyside Red itu yang masuk agama Islam. Makanya dakwah sekarang nggak cuma duduk di sini, sholat berjamaah dan sebagainya, tapi juga bisa di luar, bisa dari manapun. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu sedikit euforia atau sedikit pengantar terkait apa yang terjadi pada saat ini. Nah, kita akan belajar tentang pertarungan yang tiada henti. Ini inti yang ingin kita sampaikan. Kalau pertarungannya itu berbasis agama, yang tidak akan pernah berhenti itu adalah Kristen atau Nasrani, Islam dan Yahudi. 3 agama ini Allah sudah jamin di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum, enggak akan berhenti. Ini nanti sampai hari kiamat itu bakal ribut terus sama orang yang berbeda agama ini. Kenapa? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa damai sama mereka sebelum kita itu murtad dari agama kita. Yang kedua, kalau basisnya itu negara yang tidak akan pernah damai itu adalah negara Israel dan Palestina. Dan Palestina pun sama kejadiannya, sudah ditakdirkan oleh Allah sampai hari kiamat negara itu akan ribut terus. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya posisi Palestina itu adalah tidak butuh bantuan kita, tapi kita yang butuh untuk membantu Palestina. Kenapa? Palestina itu Allah takdirkan perang terus menerus, tidak pernah damai. Tujuannya apa? Allah ingin melihat di luar negara Palestina ada enggak kaum muslimin yang posisinya itu kepingin bantu Palestina. Itulah kenapa Palestina tidak pernah merdeka. Karena nanti kalau sudah merdeka kita udah enggak ada ladang pahala lagi. Makanya Palestina itu tidak butuh bantuan kita yang butuh untuk membantu Palestina. Untuk apa? Untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang peduli terhadap Islam di Palestina. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini sebelum saya lupa, kita doain bersama-sama saudara kita di Cianjur yang habis mendapatkan ujian gempa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka yang meninggal, yang diwafatkan oleh Allah meletakkan mereka semua di taman surganya, dan semoga yang ditinggal oleh keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ngerasain sendiri bagaimana traumanya ketika kita mendapatkan musibah seperti itu. Keluarga kita meninggal, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang baik di sekeliling kita, itu benar-benar terasa. Baik Bapak Ibu. Nah, perang kita yang tidak akan pernah berhenti itu adalah perang kita melawan iblis. Ini nggak akan pernah berhenti ini. Sampai kapanpun ini tidak pernah berhenti. Ketika Allah mengatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum, ketika Allah sudah menciptakan kita, kemudian kita dibentuk oleh Allah, kemudian Allah meminta malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Di sini kan kita bertanya, Allah kan perintah sujud ke malaikat. Iblis kenapa kok harus sujud? Iblis kan nggak sama seperti malaikat. Maka di dalam tafsir itu sudah dijelaskan, posisi iblis pada saat itu adalah hamba Allah yang taat dia. Iblis itu nggak pernah membangkang sama Allah sampai Allah menciptakan Adam. Jadi iblis itu levelnya disamakan oleh Allah seperti malaikat yang senantiasa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka ketika diperintahkan sujud kepada Adam terhadap malaikat, nggak cuma malaikat tapi juga iblis. Cuman di sini iblis akhirnya bangkang, tidak mau. Nah, maka pada saat itu iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa istimewanya? Tidak ada istimewa sama sekali. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Disuruh keluar oleh Allah dari surga. Kemudian iblis diskusi. Dia minta, ya Allah, saya anzirni ila yaumi yub'atsun, dipanjangkan usia sampai hari kiamat. Allah menyampaikan innaka minal muntarin. Ya udah, boleh, silahkan. Dan iblis berjanji pada saat itu, qala fa bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah mengusir saya dari surga, maka la di sana la taukid, la aqudanna lahum, saya benar-benar, ini taukidnya di situ. Jadi ini bukan cuma nakut-nakutin tapi benar terjadi. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, benar-benar saya akan membuat hamba-hambamu tergelincir dari jalan yang lurus. Dan ini adalah deklarasi perang dari iblis. Dia berkata, "Tsumma la'atiyannahum", saya akan mendatangi hamba-hambamu ya Allah, "min baini aidihim", dari depan, "wa min khalfihim", dari belakang, "wa an aimanihim", dari bawah, "wa an syama'ilihim", kemudian juga dari pinggir kiri kanan, "wala tajidu aktsaruhum syakirin", sehingga engkau akan mendapatkan banyak sekali hambamu yang tidak pernah
bersyukur. Lalu pada saat itu Allah berkata, qala ukhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka, siapa yang mengikutimu la amla'anna jahannam, akan kami lempar ke neraka jahannam. Dan semenjak itulah kita bertarung dengan iblis sampai sekarang. Dan ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Nah, iblis itu alim, iblis itu ahli Al-Quran, iblis itu ahli riwayat, iblis itu pandai dalam ilmu, tapi iblis tidak menjadi kekasih Allah hanya karena satu perkataan, ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih pinter dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini kita lewati. Sebelumnya saya tanya dulu, karena ini penting. Bapak Ibu, ada, saya minta jujur ya Bapak Ibu ya, kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Saya itu 27 tahun saya hidup sampai sekarang. Itu saya tidak pernah melihat hantu dan tidak pernah mendengar suara hantu. Makanya sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, adik-adik juga, ada enggak yang pernah secara sadar, secara waras, tidak dalam keadaan mabuk, benar-benar 100% dalam keadaan dia itu waras, dia ngelihat hantu dengan mata telanjang, atau dia pernah mendengar suara hantu model apapun? Ada nggak yang pernah? Kemarin saya ngisi ini di Mujahidin, itu jamaahnya ada katanya. Ada yang pernah lihat nggak Pak? Pernah lihat langsung gitu bentuknya gimana? Rambut panjang, sendul bolong, sundel nggak bolong, kuntilanak, genderuwo, pernah nggak lihat? Pernah. Di mana Pak? Ceritanya gimana? Ceritain dikit Pak, saya mau tahu. Ketiga ini. Dari arah selatan jalan itu ke utara, saya dicegat, saya jalan waktu itu malam hari. Terus ya berjalan seperti ciri-cirinya. Saya dicegat, ya, di depan saya ya saya berdiri saja, lama-lama dia ngambas. Berarti tidak ngambas di bawah. Tidak menapak di bawah. Baju putih, rambut panjang, pokoknya jelek. Ada lagi Bapak Ibu yang lihat? Ibu-ibu ada yang lihat nggak? Pas ke kamar mandi atau pas lagi masak tiba-tiba ada yang bantuin masak? Ada lagi bapak-bapak? Nggak ada. Oke. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena cerita hantu di Indonesia itu sudah menjadi konsumsi publik, dan nah ini bahayanya. Dan ini didoktrin ke adik-adik, ke anak-anak kecil yang di belakang itu. Adik jangan lari ke situ, nanti diambil hantu. Adik jangan ke sana, nanti ditarik genderuwo. Akhirnya mindset hantu itu terbentuk. Saya Bapak Ibu sekarang semenjak nggak di Tambak Boyo, kalau ke Lamongan itu tinggal di SMP Muhammadiyah. Tahu ya SMP Muhammadiyah 2 itu di Bundaran Bandeng Lele itu kan sekolah. Saya di ruangan situ sendiri di pojok itu. Jadi kalau malam itu kosong, saya sendirian tidur di situ. Itu cerita-ceritanya katanya, Ustadz, itu kan sekolah, yang namanya sekolah angkernya luar biasa. Terlebih saya kalau nginep di situ kamar mandinya otomatis pakai kamar mandi sekolah di pojok sana, di paling ujung. Di paling ujung itu ada gudang. Katanya gudangnya sering kebuka. Saya bilang iya sering kebuka, didobrak sama tikus soalnya. Jadi begitu saya bilang saya tinggal di SMP itu semua jamaah pada bilang, Ustadz gak takut po? Saya bilang takut apa? Saya di situ kalau tidur ya tidur, molor ya molor gitu, tidurnya nyenyak, dan gak pernah ketemu apa-apa. Katanya kamar mandinya ngeri. Begitu masuk ke dalam kadang-kadang ada yang gedor-gedor. Ada yang gedor-gedor, orang yang kebelet ngantri di luar. Masalah hantu gedor-gedor, buat apa hantu gedor-gedor pintu? Nah balik lagi, kalau tadi ada jamaah kita yang melihat, termasuk kemarin di Mujahidin pas saya tanya itu ada yang bilang, dulu pas dia kos di Surabaya Pak Khudori, ketua takmir Masjid Mujahidin, beliau cerita itu, saya Ustadz dulu pas kuliah di Semarang, itu pas pulang ke rumah kakaknya, dia gedor-gedor pintu, ada yang buka pintu, padahal kakaknya itu di samping di rumah tetangga. Yang buka pintu siapa? Ini hantunya hantu tradisional.
Yang buka pintu itu perempuan pakai kain jarik Jawa, pakai baju Jawa, tapi posisinya katanya nunduk gini doang. Terus saya tanya, Pak, dia nggak ngapa-ngapain? Enggak. Terus Bapak ngapain sama dia? Ya nggak ngapa-ngapain. Terus gimana? Saya masuk, saya cari kakak saya nggak ada, ternyata kakak saya lagi ngobrol di sebelah. Begitu saya balik ke rumah, perempuannya udah nggak ada. Saya dengar cerita itu rada takut juga sih. Cuman kan saya mikir 27 tahun saya hidup, perasaan saya tidak pernah ketemu. Dulu ketika di Jogja itu teman-teman pulang dari asrama, liburan semester kan lama berbulan-bulan. Itu pulang semua. Yang tinggal di asrama saya sama abang saya doang, berdua. Jadi kami itu jadi kuncen di sana, jadi juru kunci asrama itu. Dan abang saya itu rada-rada jahat. Saya kan nggak berani, saya bilang, "Bang, ayolah tidur satu kamar berdua." Karena satu kamar kita itu 2 ranjang. Abang saya tetap ngotot, nggak mau, tidur sendiri-sendiri, udah gede juga katanya gitu. Jadi saya tuh dulu kalau tidur nyalain laptopnya itu saya setel film dari malam sampai subuh gitu. Saking takutnya. Tapi ternyata sampai sekarang saya di alih kelas ini nanti juga tidur sampai hari Rabu besok saya tidur, insya Allah nggak ketemu apa-apa. Nggak tahu nanti kalau mau ngajak ketemu dia. Baik, kita balik lagi. Ternyata Bapak Ibu, mindset tentang hantu itu adalah karena ketakutan kita sendiri. Kasus yang Bapak ceritain tadi juga sering saya dengar. Termasuk adik kelas saya itu anak PUTM. Kecelakaan kakinya patah gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Dicegat di jalan, dia ditabraknya, ternyata begitu ditabrak itu batu. Saya bilang, mungkin kamu ketakutan. Lihat batu serasa lihat pocong, saya bilang. Kita kan kalau ketakutan gitu ya. Begitu mati lampu datang ke dapur ada karung goni diikat, dikirain pocong, padahal karung beras itu. Ada anak kucing lewat dikirain suster ngesot gitu kan, padahal nggak ada apa-apa. Semua itu terbentuk dari mindset kita. Tapi, nah ada tapinya. Kalau memang kita bertemu seperti kasus jamaah kita tadi, maka itu benar ketemu. Cuma bukan hantu, tapi jin. Gak ada yang namanya hantu. Dan satu lagi, jin itu tidak pernah bisa menyakiti manusia. Kita itu celaka gara-gara takut sendiri. Naik tangga contohnya kan, naik tangga, lagi naik, wah ada pocong di atas. Pocongnya ngapa-ngapain, pocongnya cuma berdiri doang gitu kan. Kita saking takutnya salto, kepala duluan mendarat, mati akhirnya. Gara-gara takut. Terutama ini adik-adik anak-anak pondok ini. Ayolah kamar mandi bareng-bareng. Lah buat apa kamar mandi bareng-bareng? Kirain ini mau piknik gitu. Gara-gara takut. Nah makanya ini harus dihilangkan. Karena sesungguhnya kalaupun itu terlihat, dia itu bukan hantu. Dan hantu itu nggak ada. Makanya saya pribadi rada-rada sedih ketika di Indonesia budaya tentang hantu itu sudah ditanamkan semenjak kecil di pikiran anak-anak kita. Kecil-kecil gini, adik jangan ke sana nanti ditarik hantu. Adik jangan ke sana nanti ditarik genderuwo. Adik jangan keluar ke pohon pisang, itu nanti ada pocong dan sebagainya. Enggak ada itu sama sekali. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka itu tadi. Pertempuran kita dengan iblis. Iblis itu adalah bangsa jin yang cukup jahat. Itu tidak akan pernah berhenti. Dan itu akan berlanjut terus sampai hari kiamat. Maka di dalam kitab Talbis Iblis, Ibnu Jauzi itu menyampaikan, ini kitabnya ini. Kalau ini yang versi bahasa Indonesianya, saya punya yang bahasa Indonesianya. Kalau yang ini versi bahasa Arabnya. Iblis itu saking jahatnya, dia itu berkata seperti ini. Kalau kamu nggak pernah ngerasain maksiat, maka kamu nggak akan pernah ngerasain nikmatnya taubat. Itu omongan iblis itu. Kalau kamu nggak pernah ngerasain maksiat, maka nggak akan pernah ngerasain nikmatnya taubat. Itu namanya talbis. Talbis iblis itu apa? Izharul batil biswaril haq. Menunjukkan sesuatu yang salah, tapi casingnya itu baik. Pacaran syariah. Pacarannya dosa, gara-gara ada syariahnya menjadi boleh. Karena ada pacaran syariah, ada pacaran konvensional gitu mungkin, sehingga dibuat seperti itu gitu kan, jadi beda gitu. Nah iblis itu gitu. Nah ini perkataannya benar.
kamu itu kalau mau menikmati rasanya taubat, nangis dalam sujud, terisak-isak ketika minta sama Allah, maksiat dulu. Itu omongan iblis gitu. Nah sekarang kebalikannya, begitu kita maksiat tiba-tiba mati, mau ngomong apa? Nah kejadiannya nih, ilustrasinya. Iblis bilang kalau seandainya kamu taubat tapi belum pernah melakukan maksiat, gak enak. Akhirnya kita melepas semua peci kita, maksiat. Dalam keadaan sedang maksiat disambar petir mati. Gimana coba? Sebaliknya orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, disambar petir dalam keadaan sedang bertaubat kepada Allah. Maka Bapak Ibu, iblis itu hati-hati sekali. Dia itu akan mencari celah sekecil mungkin untuk apa? Untuk menggelincirkan kita. Maka di dalam kitab tadi Ibnu Jauzi berkata, iblis itu talbis pertamanya adalah dia menghalangi manusia dari ilmu. Itu yang pertama. Kalau iblis ingin membuat kita tersesat, yang pertama sekali dia lakukan bukan hal yang lain. Yang pertama sekali kata Ibnu Jauzi, buat umat Islam itu tidak berilmu. Kalau kita sudah tidak berilmu, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berkata, al-ilmu alladzi la yahmilun nas ila qiyamil lail fahuwa jahlun. Ilmu yang seseorang dapat tetapi tidak berhasil membuat dia bangun untuk sholat malam, berarti ilmunya sia-sia. Kita semua punya ilmu yang sia-sia kalau dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak pernah berhasil bangun sholat malam. Imam Ahmad seketat itu dia. Dan iblis itu pertama sekali yang dia lakukan adalah jangan mendekati majelis ilmu. Maka Bapak Ibu nggak usah heran, kok jamaah masjid kita tiap kajian itu berkurang karena iblisnya sedang bekerja di sana, lagi dinas mereka. Udah nggak usah ngaji lah, di samping itu lagi ada, umpamanya lagi ada, sebelah sana lagi ada taman main. Tadi saya habis ngisi di Karanggeneng, masuk ke sini lewat jalan Sukodadi itu di samping Unis Dapas lagi ada pasar malam gitu. Sehingga apa? Jamaah kita diuji mau pergi ke pasar malam atau mau pergi ngaji. Ngaji seperti ini, iblis itu pintar. Ngajinya cuma 45 menit, itu kesannya lama benar. Kok nggak berhenti-berhenti ustadznya ngomong ya? Ustadznya ini kok ngomongnya banyak benar, nggak berhenti-berhenti. Tapi 45 menit dipakai masuk mall, perasaan baru parkir udah 45 menit. Belum naik. Belum nanti jalan-jalan, belum lagi belanja, sampai segitunya. Yang kedua, talbis iblis dalam bidang akidah. Apa kata dari Ibnu Jauzi? Talbis iblis dalam bidang akidah itu dua. Pertama, taklid buta. Yang kedua, kita ribut dengan masalah-masalah yang kecil yang tidak akan pernah berhenti. Jadi kita akan selalu diajarkan ajaran nenek moyang. Ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Sedekah apa lagi Pak? Ya macam-macam lah, pokoknya sedekah. Sedekah laut itu di pantai Parangtritis masih itu. Kerbau disembelih, kepalanya ditaruh ke laut. Katanya untuk Nyi Roro Kidul. Nah Nyi Roro Kidul kok senang makan kepala kerbau itu, saya nggak tahu apa alasannya itu. Kemudian nanti ada sedekah bumi. Yang ya macam-macam lah ritualnya. Yang dikatakan itu adalah ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang boleh-boleh aja kalau seandainya sesuai dengan syariat. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat, maka syariat yang dimenangkan. Bapak Ibu, ada salah satu cendekiawan muslim itu yang berani mengatakan bahwasanya Islam itu pendatang di Indonesia. Maka mau tidak mau Islam itu harus ikut ajaran nenek moyang. Inilah yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Jadi pokoknya Islam itu pendatang, Islam harus ikut ajaran nenek moyang. Jadi Islam itu dikalahkan oleh adat dan budaya. Makanya kita rada sedih. Padahal adat dan budaya itu tercipta dari mana? Dari agama. Adat dan budaya itu tercipta dari agama, bukan dari kehidupan manusia biasa. Nah, kemudian talbis iblis dalam beragama dan beribadah. Yang pertama, iblis berusaha menggoda kita untuk apa? Membuat kita murtad dari agama kita. Itu yang pertama dia lakukan di dalam beragama dan beribadah. Pokoknya iblis itu maunya kita keluar dari agama Islam dengan percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh,
percaya zodiak itu, percaya zodiak nanti apa yang Pisces, Scorpio, Lion dan sebagainya itu, anak-anak muda kalau percaya dengan hal-hal seperti itu, maka tanpa kita sadari kita sudah keluar dari agama kita. Istilahnya itu syirik terselubung. Yang kedua, kalau iblis tidak mampu membuat kita melakukan murtad dari agama, maka iblis mengajak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wah, susah ini jamaah masjid sabilillah diajak murtad, nggak mungkin. Maka diajak untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu mengajak kita berbuat maksiat, iblis akan mengajak kita kepada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Itu nggak bisa ya diajak maksiat, nggak bisa. Ya udah, biarin aja dia ke masjid, tapi sholat dalam keadaan tidak berilmu, sholatnya nggak benar, sholatnya keliru, bacaan sholatnya salah dan sebagainya, dibiarin. Jadi dia ridha melihat kita sholat, tapi tata cara sholat kita tidak benar. Kasusnya sahabat Nabi itu yang 60 tahun sholat, tapi ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah, kan kejadiannya sama. Makanya kan sampai ada sebuah kabar itu yang menceritakan iblis itu lebih takut ulama yang tidur daripada orang bodoh yang beribadah. Kenapa? Karena ulama yang tidur itu iblis lebih takut. Kalau ulama itu bangun, dia melihat orang bodoh sedang beribadah, maka akan diperbaiki ibadahnya. Sebaliknya, ulamanya ketiduran, orang bodoh itu masih sholat, iblis itu senang, dibiarin aja, ulamanya jangan diganggu. Ini orang bodoh yang beribadah ini disemangatin terus, ayo sholat terus. Padahal sholatnya tidak benar. Makanya kita harus hati-hati. Yang saya bilang tadi, sekecil apapun iblis itu berusaha mencari celah. Berikutnya, dia mengajak kita untuk mentauhidkan Allah, tapi jangan lupa harus ada bumbu-bumbu syiriknya. Jadi kurang enak kalau tidak ada syirik-syiriknya. Jadi percaya kepada Allah juga percaya kepada Dewi penyubur sawah. Percaya kepada Allah juga percaya kepada Nyi Roro Kidul yang menjaga pantai utara. Jadi tetap tauhid kepada Allah, sholat, tapi tetap percaya kepada hal-hal yang berbau syirik, datang ke dukun dan sebagainya. Kemudian iblis itu akan mengajarkan kepada kita menganggap semua agama selain Islam benar. Ini yang paling parah Bapak Ibu. Saya kalau ngomong ini sering dikatakan kita intoleran. Makanya sebenarnya kalau kita paham, insya Allah kita tidak akan ngomong seperti itu. Kenapa? Gini, kan kita dikatakan di dalam Islam, innad dina indallahil Islam. Agama paling benar di sisi Allah itu agama Islam. Selesai. Namun ada agama lain selain agama Islam. Maka bagaimana sikap seorang muslim? Kita mengakui ada agama selain Islam, tapi kita tidak mengakui kebenarannya. Maka orang Islam itu tidak akan ngomong surga sudah ada pintu masing-masing. Ada pintu umat Islam, pintu orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Itu omongan ngawur. Makanya orang-orang liberal di Indonesia itu punya satu jargon. Satu nusa, satu bangsa, tapi tidak satu agama. Itu jargon orang liberal. Satu nusa, satu bangsa, tapi tidak satu agama. Seakan-akan menganggap semua agama yang lain itu benar. Lagi-lagi bagaimana sikap kita? Kita mengakui ada agama lain, tapi tidak mengakui kebenaran agama lain. Karena itu nanti sudah berkenaan dengan akidah. Kemudian mengamalkan sunnah, tapi bid'ahnya jangan dilupakan. Sunnahnya kenceng, bid'ahnya juga jalan. Nah, ini lagi-lagi permainan iblis. Kemudian melakukan kebaikan dicampur dengan kemaksiatan. Seperti saya bilang tadi, ketika kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang baik, tapi ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian beribadah dengan riya dan sum'ah. Ini juga sangat-sangat berbahaya. Kemudian mengajak perbuatan yang buruk dihiasi dengan kebaikan. Kemudian mengadu perkara yang wajib dan sunnah. Contohnya gimana? Ini paling sederhana Bapak Ibu. Rajin bangun sholat malam, tahajudnya kenceng, tapi sholat subuhnya bablas. Itu hati-hati. Nah, jadi kita bangun sholat malam, tapi begitu subuh udah gini-gini, udah ngantuk itu. Atau yang lebih parah, begitu selesai sholat witirnya, rebahan, begitu bangun udah jam 7.
Sholat subuhnya belum. Sholat subuh jam 7 bukan sholat subuh namanya, tapi sholat subha, subuh duha. Nah itu iblis itu segitunya. Yang wajib dengan sunnah ditabrakkan. Jadi kita itu sekarang yang amalan sunnahnya kenceng, tapi yang wajibnya nggak mau. Contoh seperti kemarin sholat gerhana. Kalau kita ada sholat gerhana, sholat gerhana kan disunahkan bacaannya panjang ya. Panjang. Itu karena sholat gerhana itu kita berdirinya lama sanggup. Tapi coba keadaannya berdirinya lama ditarik ke sholat wajib, sholat isya, pasti nggak mau gitu. Ya kan? Nggak mau. Tapi kalau begitu sholat gerhana, wah sunnah ini sholat gerhana diajarkan oleh Nabi, berdiri 1 jam pun nggak masalah. Begitu yang 1 jam itu ditarik ke sholat isya, diimami oleh Ustadz Faiz nanti dibacain 1 juz. Itu begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lihat ke belakang, jamaahnya hilang semua. Udah pada pergi. Segitunya iblis membuat kita kacau. Iblis, nah ini penutupnya, mencari celah sekecil apapun untuk menggoyahkan iman manusia. Baik Bapak Ibu, kita ambil contoh. Kisah ini ada 2 pendapat. Ada satu pendapat yang mengatakan kisah ini menceritakan Abdah bin Abdurrahim, seorang tabi'in. Ada yang mengatakan cerita ini diceritakan oleh Abdah bin Abdurrahim, tetapi terjadi pada sahabatnya yang lain yang tidak disebutkan namanya. Karena sebagian ulama mengatakan Abdah bin Abdurrahim ini adalah sosok tabi'in yang baik. Dia adalah guru dari Anas bin Malik. Maka kalau seandainya kasus ini terjadi pada Abdah bin Abdurrahim dianggap tidak pantas. Tetapi di riwayat yang lain mengatakan kasus ini menceritakan Abdah bin Abdurrahim. Ceritanya gimana? Ceritanya gini. Pada masa itu kan masa tabi'in, Islam itu berusaha disebarluaskan, futuhat Islami disebarluaskan selebar-lebarnya. Maka pada saat itu kaum muslimin itu mau perang melawan orang Romawi. Orang Romawi itu kalau perang Bapak Ibu punya trik yang licik. Triknya apa? Di benteng mereka akan dipajang perempuan-perempuan cantik dengan busana yang sangat tipis. Supaya apa? Menghilangkan fokus dari musuhnya. Jadi pada saat itu ada kelompok umat Islam ingin menyerang orang Romawi dan orang Romawi tahu, maka dipasanglah perempuan-perempuannya. Ada salah satu tabi'in itu hafal Quran 30 juz, hafid Quran. Dia menjadi salah satu prajurit yang ikut ingin menyerang benteng Romawi itu. Ketika diserang, dia terpana jatuh cinta dengan salah satu perempuan yang ada di atas. Lalu pada saat itu dia bilang, apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa mendapatkan kamu? Maka pada saat itu perempuan itu bilang, kalau kamu mau hidup sama saya atau mau nikah sama saya, akan saya bukakan gerbang ini, masuk ke dalam, tinggalkan agamamu, maka engkau bisa menikah dengan saya. Sahabat-sahabatnya pada ngomong, jangan, itu bahaya, menjual agama dan sebagainya. Apalagi kamu hafid Quran, kamu kan orang pinter, sampaikan semuanya. Tapi dia sudah terlanjur dibutakan oleh iblis. Akhirnya dia bilang, ya sudah, deal, buka pintunya, saya masuk ke dalam. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia resmi meninggalkan agama Islam. Pertemuan berikutnya ketika kaum muslimin ingin menyerang benteng tersebut dan berhasil, kaum muslimin mencari di mana tempat tinggal laki-laki yang hafid Quran yang murtad tadi. Bapak Ibu, levelnya itu hafid Quran tapi murtad kan ngeri ya. Lah kita yang nggak hafal Quran gimana coba? Ini hafal Quran tapi bisa murtad. Begitu mereka balik, berhasil ditaklukkan, mereka nyari di mana hafid Quran ini tinggal. Ketemu rumahnya, sahabatnya nanya. Pertama dia tanya, bagaimana kehidupanmu setelah engkau meninggalkan agama Islam? Dia bilang, kehidupan saya tidak jauh lebih baik ketika saya beragama Islam. Tanya lagi, bagaimana kehidupanmu dengan perempuan yang sangat engkau sukai, yang gara-gara dia engkau meninggalkan agama Islam? Apa kata dia? Sama. Ketika saya sudah menikah dengannya, saya tidak merasa kehidupan saya menjadi lebih baik. Artinya biasa-biasa aja. Yang ketiga, sahabatnya nanya, bagaimana dengan hafalan Quranmu? Engkau hafal Quran 30 juz, bagaimana dengan hafalan Quranmu
yang tersisa saat ini? Dia menjawab, dari 30 juz Al-Quran yang saya hafal, hanya tersisa 2 ayat saja. Di Quran surah Al-Hijr ayat 2 yang ketiga. Ayat yang pertama itu bunyinya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu mengandai-andai. Mereka itu berharap seandainya dulu mereka ketika masih hidup menjadi seorang yang beragama Islam. Ayat berikutnya, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ketika mereka hidup, Allah biarkan mereka ya'kulu, makan apapun yang mereka mau, silahkan. Wa yatamatta'u, silahkan bersenang-senang dengan apapun yang kalian mau. Senang sama perempuan silahkan, senang dengan kendaraan silahkan, senang dengan rumah silahkan, senang dengan harta silahkan, senang dengan anak silahkan, dipersilahkan oleh Allah. Wa yulhihimul amal, dan dibiarkan mereka dalam kelalaian mereka, fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Setelah dia membacakan ayat ini, sahabat-sahabatnya bilang, ayat itu kutukan Allah bagi dirimu, menggambarkan kehidupan dia. Kenapa? Karena dia sudah berani meninggalkan agama Islam hanya demi perkara perempuan saja. Balik lagi Bapak Ibu, apa yang ingin kita sampaikan? Iblis itu dengan orang yang levelnya hafal Quran aja berhasil, apalagi orang levelnya seperti kita, apalagi seperti saya, lebih parah lagi itu. Cukup dibisikkan sedikit saja, itu langsung ngeblank saya. Bapak Ibu, saya itu pernah, gak saya sebut masjidnya ya, Ramadan kultum tarawih nih atas mimbar, itu ada jamaah perempuan yang gini-gini di belakang. Ini kisahnya hafid Quran 30 juz, lihat perempuan itu langsung murtad dari agama. Saya bukan hafid Quran, begitu lihat ada yang dada-dada, bukan murtad, hilang materi kajian saya di kepala itu, gara-gara di dada-dada gini doang. Mungkin lebih dari di dada-dada, nangis saya di atas mimbar itu. Ngeblank saya langsung gara-gara lihat gitu kan, ya Allah, langsung ngeblank. Ini saya tadi mau menyampaikan apa ya, ngeblank. Segitunya coba iblis itu. Begitu juga pernah mengalami ketika mengimami sholat, serap hadap ke belakang, jamaah ibu-ibunya, perempuan-perempuannya cantik-cantik, maka saya harus baca bacaan yang keren. Besoknya begitu hadap ke belakang, ya Allah, isinya bapak-bapak semua, udah tua-tua, bau minyak angin pula. Maka bacanya qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Iblis itu segitunya main sama kita. Maka Bapak Ibu, kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, selanjutnya ini kasus berikutnya ini. Ini hadisnya panjang. Versi singkatnya kita ada sering dengar. Ingin melakukan kebaikan, tapi ternyata kebaikannya itu dipermainkan oleh iblis. 3 sahabat Nabi datang ke rumah Aisyah, datang ke rumah Nabi, ketemu Aisyah. Mereka nanya, level kami sama Nabi itu gimana? Jauh. Kemudian mereka nanya, apa aja yang dilakukan oleh Nabi supaya kami bisa mengejar level Nabi? Aisyah kasih tahu, ini kerjaan Nabi. Selesai dikasih tahu, keluar 3 orang ini, ngobrol sesama mereka. Dan ini Bapak Ibu baik dalam pandangan kita, tapi ternyata lagi-lagi iblis main di sana. 3 orang ini bilang, setelah diceritain Aisyah, ternyata level ibadah kita dari Nabi itu jauh ya. Iya, jauh benar. Lah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengejar level ibadahnya Nabi? Niatnya baik nggak? Baik. Kepingin mengejar level ibadahnya Nabi. Sahabat pertama bilang, kalau gitu mulai malam ini supaya saya bisa mengejar level Nabi, saya akan sholat malam dan tidak tidur sedetik pun tiap malamnya. Niatnya baik nggak? Baik. Kepingin ngejar level Nabi dengan sholat malam gak tidur sedetik pun. Sahabat yang kedua bilang, kalau kamu sholat malam, maka saya mulai besok untuk bisa mengejar levelnya Nabi, saya akan berpuasa di sisa umur hidup saya, tidak ada hari saya tidak berpuasa. Baik nggak? Baik. Kepingin mengejar level Nabi. Sahabat yang ketiga lebih unik lagi nih. Dia bilang, saya supaya bisa mengejar level Nabi,
saya nggak gelem rabi, saya nggak mau nikah, saya mau fokus di masjid sabilillah aja untuk beribadah kepada Allah. Bagus nggak niatnya? Bagus. Ternyata ketika mereka lagi ngomong-ngomong gini, Nabi dengar. Nabi bilang, saya ini yang paling dekat sama Allah, saya paling rajin sholat malam, tapi ada waktu di mana saya tidak sholat malam, saya tidur, kata Nabi. Nabi juga bilang, saya ini yang paling dekat sama Allah, paling sering melaksanakan puasa, tapi ada waktu di mana saya tidak berpuasa. Dan Nabi bilang, saya ini paling dekat sama Allah, dan saya tetap menikah dan memiliki anak. Itu kan iblis mainnya kan halus benar. Orang ini kepingin mengejar level Nabi agar pahalanya sama, tapi ternyata iblis main di sana. Di dalam kebaikan itu tersimpan keburukan. Atau hadis ini Bapak Ibu, yang pertama sekali masuk neraka siapa? Satu, orang mati syahid kepingin disebut dia pahlawan. Kedua, orang alim atau seorang qari supaya dia disebut sebagai seorang qiraah. Yang ketiga, orang yang sedekah disebut sebagai dermawan. Tiga-tiganya niatnya baik, tapi lagi-lagi iblis masuk ke sana melakukan apa? Tiga-tiganya menjadi golongan pertama yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadis ini cukup membuat Abu Hurairah nangis ini. Kenapa? Nggak nyangka orang mati syahid, orang rajin baca Quran, seorang ulama, kemudian orang yang dermawan kok bisa yang pertama sekali dilemparkan ke dalam api neraka. Lagi-lagi apa? Permainan iblis di sana. Maka Bapak Ibu, saat iblis gagal membuat seorang menjadi jahat, maka ia membuat orang itu merasa baik. Maka saya itu buat quote untuk diri saya sendiri. Saya mengatakan seperti ini: cukup menjadi baik, tidak perlu merasa lebih baik. Cukup kita berusaha menjadi baik, tidak perlu merasa lebih baik. Seperti nasihatnya Ibnu Rajab Hambali, beliau mengatakan seperti ini: jika tidak mampu berlomba dengan orang solih dalam ibadah mereka, maka berlombalah dengan orang maksiat dalam istighfar. Dalam satu sisi itu benar, tapi takutnya ketika sudah istighfar pun kita menganggap diri kita lebih soleh daripada orang yang kurang istighfar. Segitunya iblis main. Ya udahlah, saya nggak rajin sholat, nggak apa-apa, yang penting banyak istighfar. Lihat orang ini sampai nggak tahu istighfar, berarti saya lebih soleh. Nah, itu kan bahaya ya Pak. Nah, kemudian yang terakhir ini talbis dalam bekerja. Bekerja dengan cara yang curang, entah itu suap atau pakai orang dalam. Sekarang kan kalau mau kerja itu syaratnya apa? Kamu kenal siapa? Umpamanya mau daftar kemana gitu kan? Yang ditanya, kamu kenal siapa? Begitu kita bilang, saya keponakannya Bapak Fulan, saya saudaranya Bapak Fulan, saya tetangganya Bapak Fulan. Gak perlu tes, langsung keterima. Kayak orang dalam, the power of orang dalam. Atau pakai suap. Nah, ini sangat banyak kasusnya. Udah keterima, gara-gara ada orang lain bayar suap, kita terlempar. Yang kedua, jika tidak mampu, maka iblis akan meminta kita memakan hasil kerja tanpa membagi kepada orang lain. Kita kerja dengan cara yang benar, tidak suap, nggak pakai orang dalam. Tapi begitu kita dapat hasil kerja kita, tidak mau bagi kepada orang lain, makan sendiri. Atau bahasanya itu disebut dengan bakhil. Bakhil, pelit. Jadi dia cuma mau makan untuk diri sendiri. Kalau seandainya tidak mampu, iblis akan bekerja dengan tahap yang ketiga. Jika tidak mampu, maka dia akan mengajarkan kita untuk berbagi, tapi disertai dengan sifat pamer. Saya loh kerjanya nggak curang, benar. Dan saya ketika mendapat gaji saya berbagi dengan orang lain, benar. Tapi tujuannya apa? Supaya disebut dermawan. Sholat Jumat gitu kan, begitu kotak infak lewat di depan, langsung ngambil uang, dibatuk-batukin biar pada lihat semua gitu kan. Udah pada lihat semua, ambillah uang 100.000, masukkan. Berbagi, kerjanya nggak curang, tapi kepingin pamer. Nah, lagi-lagi begitu parahnya iblis berusaha untuk membuat kita tersesat. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sebagai penutup, iblis itu menyampaikan nasihat kepada Musa, ingatlah saat kamu marah, ruhku ada dalam hatimu. Ingatlah saat kamu susah, aku datang supaya kita mengambil jalan pintas, entah itu pakai babi ngepet, pelihara tuyul dan sebagainya, kita nggak tahu. Kemudian ingatlah saat kamu berduaan, tidak akan pergi sampai dia melakukan perbuatan dosa.
Nah, ini pintu iblis masuk yang disampaikan oleh iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup saya minta waktunya 2 menit saja. Yang pertama, saya ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua jamaah Masjid Sabilillah. Permintaan maaf apabila ada perkataan saya ataupun perbuatan saya selama menemani Bapak Ibu dianggap tidak baik atau dianggap tidak pantas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Bapak-bapak dimaafkan ya Pak ya? Ibu-ibu dimaafkan ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Takmir khususnya dan juga kepada pengurus di sini yang sudah mengizinkan saya untuk membersamai Bapak Ibu beberapa waktu ini. Kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Kalau ada kebenarannya itu semua datangnya dari Allah. Kalau ada yang kurang itu murni dari kekurangan saya pribadi. Dan yang terakhir, kita saling mendoakan. Ini permintaan saya. Kita saling mendoakan, saling menjaga dalam doa. Semoga nanti ketika kita masuk ke dalam surga, kita masuk semuanya. Seluruh jamaah ini Bapak Ibu lihat siapa kiri kanannya. Ketika nanti masuk surga, tanya kepada Allah, ya Allah, mana ini yang kemarin bareng saya di masjid? Termasuk Bapak Ibu kalau nanti ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga dan tidak melihat saya, tolong saya dicari ya. Takutnya saya nyangkut di mana gitu. Ya tolong dicari agar kita bisa bareng-bareng di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta kalau memang Allah izinkan kita masuk surga, semoga di surga yang sama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hal ini saya minta Bapak Ibu karena malam hari ini menjadi malam terakhir saya bisa mengisi kajian di masjid ini. Seminggu yang lalu saya WA Pak Bagio itu saya minta diberikan kesempatan dan alhamdulillah dikasih kesempatan karena insya Allah bulan depan sudah fix, saya sudah pesan tiketnya, saya sudah pulang ke Aceh dan saya sudah tidak di Lamongan, bahkan sudah tidak di Jawa lagi. Jadi kita tidak tahu kapan akan bertemu kembali. Kalau kemarin saya pamit cuman sudah pindah dari Lamongan ke Jogja, tapi sekarang pamit beneran. Pamit benerannya cuman pulang ke Aceh ya Bu ya, belum meninggal. Ini kirain saya mau meninggal nanti. Ini pamitnya itu karena saya sudah tidak di Jawa lagi. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 18 Desember saya sudah pulang ke Aceh. Naik pesawat Air Asia jam 17.45. Doain semoga pesawatnya nggak jatuh. Pesawatnya jatuh tewas saya. Bahaya. Jadi ya saya minta maaf dan terima kasih serta minta Bapak Ibu agar kita saling mendoakan karena ini menjadi malam terakhir saya. Saya di Lamongan itu cuma sampai akhir bulan aja, sampai tanggal 30 ini. Tanggal 1-nya itu saya geladi bersih untuk wisuda, tanggal 3-nya saya wisuda. Setelah itu sisa 2 minggu saya akan menghabiskan waktu untuk menikmati detik-detik terakhir di Yogyakarta. Makanya ini menjadi perjalanan terakhir di Lamongan. Nah, terakhir doa saya kepada Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan rezekinya yang halal, thayyiban dan penuh berkah, dan semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam lindungan Allah dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.